kita punya konsep kedua, hashtag kita limitless dreams. Jadi so after you make your dreams come true, kan nggak stop sampai di sini, ya. What's next ya? Jadi kita bikin hashtag limitless dream gitu ya, dimana teman-teman ini bisa mengembangkan bisnis di kota-kota di mana kita buka kantor. Ada people, hari ini kita bertemu lagi dengan podcast lebih dekat. Hari ini saya happy banget karena salah satu brand yang selama ini saya amatinya brand ini gitu. Dan akhirnya dia datang ke Bandung dan kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi. Apa kabar kok? Baik, thank you Pak Handi sebelumnya ya buat undangannya, kita Sama-sama. senang sekali ya bisa ketemu ya akhirnya. Saya juga happy banget dan thank you banget buat Ko Bobby yang sudah arrange semuanya gitu kan. Kalau Yes. tanpa Ko Bobby kita nggak kenal kok. Semua terjadi karena Pak Bobby Iya. gitu ya. Jadi mak comblangnya Pak Bobby Iya, ya. meskipun teman-teman ternyata kalau diselidiki kita pernah bertemu 6 tahun lalu. Iya, 5-6 ya. tahun. Ternyata ya 2015 Pak, 7 tahun mungkin 7 tahun bahkan ya. lalu. Iya betul. Iya, Cuman iya, kita iya, tidak iya. saling mengenal Oke. dan kita dipertemukan sama Ko Bobby. Iya, ini jodoh nggak lari kemana ya Pak. Kok hari ini ke Bandung berapa lama kok? Jadi hari ini kita ke Bandung memang 1 hari sih. Jadi rencananya PP ya. Yang les aja ya, kita sempat nginep sih 2 hari. Begitu. Ya agendanya hari ini kita bikin training sama review salah satu listing sih Pak. Oh, oke. Begitu. Kok brand lu Brighton kan kok? Iya. Ya kan kok gua tertarik sama Brighton lu O-nya itu ya kok. Nah ini O-nya ya. Ada artinya nggak kok? Nah ini ada artinya nih. Jadi O ini artinya kita ini satu family. Ya satu lingkaran. Nah kuningnya ini kita ngelambangin ya biasa lah ya kalau orang Chinese ya kuning makmur ya. Oke. Iya. Brighton ya? Ada namanya Brighton apa gitu? Nah kok? kalau Brighton sendiri itu sebenarnya gini. Brighton tuh artinya pembawa terang ya. Jadi kita harapin sebenarnya sih setiap member-member kita itu bisa memberikan solusi buat klien gitu ya. Jadi bukan cuma jualan. Karena kalau jualan properti sih sebenarnya ya gampang ya namanya jualan, tapi yang paling penting kan apakah properti itu bisa jadi solusi buat klien-klien kita. Dan sebenarnya filosofi Brighton tuh juga ada 2 sisi, Pak. Baik ke klien maupun ke marketingnya sendiri. Jadi kenapa sih kita pakai nama Brighton? Kenapa kok kita pakai lingkaran utuh? Karena lingkaran utuh ini kan akan never ending ya, dia nggak ada putusnya. Nah jadi kita harapin bahwa teman-teman nih yang gabung di Brighton nih ya, mereka itu juga merasakan benefitnya karena Brighton ini pembawa terang. Harapan kita bahwa teman-teman ini juga mengalami perubahan hidup. Ya salah satu kita punya misi, setiap teman-teman yang bergabung di Brighton tuh harus mengalami perubahan peningkatan karakter ya. Yang pertama, kedua kompetensi, baru finansial gitu. Dan itu ada di vision statement lu ya? Visi misi statement lu ya? Iya ada di visi misi statement ada. Makanya menarik nih ya. Gitu ya. Salah satu kantor yang berani mencantumkan karakter kan kayaknya kantor lu ya? Ya sepertinya begitu sih, tapi kayaknya ada juga sih Pak. Yang lain nggak kesana gitu. Ya, karena kita peduli banget sih sama karakter ya, karena kita percaya gini sih. Kalau karakter orang ini berkembang, dia menjadi lebih baik, saya yakin kompetensinya pasti akan lebih baik juga. Setuju. Nah kalau tentang finansial, kalau 2 ini udah bagus, finansial ini yang ngejar kok, bukan kita yang kejar lagi, tapi uang yang ngejar kita jadinya gitu. Konsepnya di situ sih sebenarnya. Betul. Ini menarik nih. Nanti teman-teman kita akan gali lagi. By the way, Koko belum kenalin diri kok. Oh iya belum ya. Kok mereka nggak kenal. Baik. Lu bukan orang Bandung kok. Iya baik. Halo Bandung ya. Ini jadi nyanyi halo Bandung ya. Jadi perkenalkan saya Irvin. Kebetulan ya saya dari Brighton Real Estate, saya di Business Development. Hari ini saya hadir sama Cik Medi nih, tapi beliau kayaknya nggak muncul ya. Tapi nggak apa-apa ya. Begitu sih saya dari. Nah teman-teman, hari ini yang kita bahas tuh menarik karena kita tidak hanya bicara tentang kantor yang di Bandung, tapi Brighton secara keseluruhan ya kok.
Dan Ya, kebetulan ya. anak BizDev-nya datang nih. Mari kita bully dia, enggak deh. Kita tanya-tanya. By the way, Iya, kok iya. lu sebelum di Brighton, sebelum lu pegang BizDev beginian, lu juga jadi agent dong? Jadi sebenarnya gini, menarik sekali ya, Brighton ini kita lebih ke arah building, membangun. Jadi ya benar sekali, saya dulu juga agent sih, starting Oh. dari agent. Jadi cikal bakalnya ya agent Before dulu. Brighton? Sudah Brighton. Angkatan awalnya Brighton justru. Oh, lu bener-bener orang Brighton. Angkatan awal. Berarti kalau darah lu diginiin kuning dong? Iya. Brighton di dadaku. Kok lu dari Brighton awal lu kok? Brighton berapa kok? Jadi gini, Brighton itu sebenarnya 2011 akhir ya. Nah, justru yang mengalami periode sebelum Brighton itu istri saya. Oh. Nah, istri saya itu masuk dulu di brand sebelumnya gitu ya, sebelum kita beralih jadi Brighton di 2011 akhir ya, saya ingat banget waktu itu saya masih kerja ikut orang sih. Saya ditelepon sama CEO kita, founder kita, dia tanya, "Nama Brighton bagus nggak?" gitu ya. Waktu itu saya pikir dia mau punya anak lagi, Pak. Iya. Saya lagi di pesawat, lagi boarding soalnya. Iya. Bagus. Lu mau punya anak lagi ya? Sebentar, gue mau berangkat nih gitu ya. Nah, kita berangkat, terus tiba-tiba saya pulang dari bisnis trip waktu itu. Karena kita cukup dekat hubungannya sama founder gitu ya. Saya lihat, kok udah berubah semua gitu ya. Oh, apa ya ruangannya? Apa namanya, Pak? Oh. Saya nanya, alah Brighton tuh lu jadi bikin kantor ya? Iya. Nah, Berapa hari tuh lu ditelepon sama berubah itu? Nggak lama dong? cepet, Pak. Saya bisnis trip itu kira-kira 14 harian ya di luar. Saya pulang tuh udah ganti semua. Oke. Itu cukup amazing ya. Nah, memang saya lihat sih teman kita, founder kita memang punya kinerja yang ini ya, pola kerja memang gercep gitu ya. Jadi pokoknya cepet semua lah. 14 hari ya kira-kira. Tapi saya yakin pasti sebelum saya pulang aja dia udah berubah. Iya. Saya pernah nanya, lu berapa lama butuh waktu berubah? Ya ini sebenarnya saya cuma dikasih kesempatan seminggu sih. Jadi seminggu saya udah harus beresin. Jadi seminggu sih sebenarnya kayaknya. Masa mereka changingnya ya? Iya, seminggu sih. Tapi waktu berubah itu lu belum masuk kan? Lu masih di company sebelumnya kan kok? Belum. Saya masih profesional, masih kerja ikut orang itu. Kenapa di kok? perusahaan chemical. Kenapa? Kan kerja ikut orang, duit aman. Nah, begitu lu pindah jalur begitu, kenapa lo kok? Jadi gini nih sebenarnya ya, ya ini buat teman-teman semua ya. Jangan pernah ragu ya buat ambil langkah mau jadi self-employed atau entrepreneur ya. Memang kalau kita di perusahaan itu aman secara finansial gitu ya. Kita nggak ngomongin juga facilities pastinya. Oh itu ya. lebih enak lagi. Apalagi kalau kita udah sampai tingkat manajerial. Tapi yang membuat saya berpikir begini, oke lah sekarang saya manajer gitu ya. Tapi buat saya jadi GM saya itu juga mikir, oke lah saya masih bisa karena kebetulan puji Tuhan waktu itu Masih muda. saya selain masih muda saya kerja di perusahaan kakak angkat saya, intinya begitu. So chance itu terbuka lebar. Tapi buat saya jadi direksi, nah ini tanda tanya besar saya pikir. Kenapa? Karena dia juga punya adik kandung. Iya betul. Nah ini kan pasti adik kandungnya juga. Betul. Terus saya pikir buat saya own the company juga saya hitung-hitung ya waktu itu kan di chemical ya, karena saya di bagian COE, Chief of Everything ya. Jadi mulai dari pembelian, mulai dari handle supplier sampai ke bea cukai sampai penjualannya pun saya setting harga jualnya gitu ya. Jadi saya tahu dalamnya lah. Saya pikir-pikir modalnya gede banget gitu. Nah itu yang saya nggak punya gitu ya, karena saya juga bukan dari background saya bukan dari orang punya juga gitu ya. Nah saya pengen usaha sendiri, itu aja. Nah kok ini banyak juga yang mau jadi agent properti tapi mereka kaki kiri nggak berani tinggalin. Lo ninggalin berapa lama kok? Nah jadi begini, saya waktu memutuskan untuk meninggalkan dunia profesional itu langsung Pak. Langsung, jadi begini, saya ingat banget ya, saya join Brighton itu April 2012. Nah keputusan itu saya ambil sebenarnya di Januari pada saat annual meeting company lama. Saya tuh udah pengen join properti, tapi waktu itu mantan pacar istri saya tuh nggak boleh karena katanya penghasilannya nggak pasti gitu ya. Nah tapi saya punya konsep gini, emang kalau saya buka toko
Pasti. Nggak juga kan? Iya. Namanya kita jual barang kan kadang di atas kadang di bawah gitu Iya. kan. Iya. Coba deh bisnis apa yang selalu di atas, saya pikir nggak ada ya. Iya. Nah akhirnya saya pikir ya saya coba ngitung-ngitung ya, pasti kita harus berhitung dulu ya potensinya gimana. Saya waktu itu, wah ini kelihatan angkatannya. Saya ngitung tuh waktu itu harga rumah, kebetulan saya mulainya dari Brighton Surabaya ya. Saya ngitung harga rumah di situ waktu itu di Citraland 750 jutaan. Angkatan berapa ya kok itu? Masih ada nggak Pak? 2012. Nah, sekarang nggak ada Pak. Kalau masih ada saya beli. 750 juta di Citraland itu di International Village tuh, saya masih inget tuh, saya jadi patokan tuh, saya kaliin komisi 3% ya kalau di bawah 1M ya, saya kaliin, gila 21 juta berapa tuh bagi 2 sama kantor captiau. Oh ya udah gaji ke cover tuh. Iya. Closing sekali. Iya. Terus saya ngitung juga tuh, kan ada KPR tuh. Ya kan? Wih, kalau dia KPR tuh waktu itu kalau nggak salah KPR itu masih bisa DP cuma 10%, 5%. Ya sama kayak sekarang lah ya. Kalau sekarang kan 10% ya. Saya ngitung tuh, kalau dia pinjem duitnya sekian, saya masih dapat lagi tuh. Ya, berarti double nih income-nya, udah lebih dari gaji. Nah, saya mikir gini aja, kalau gaji saya waktu itu perusahaan berani kasih ya let's say 10 juta gitu ya. Sebenarnya kan berarti saya punya skill, saya punya kompetensi di atas 10 juta. Iya, bener nggak sih? Betul, betul. Karena kan perusahaan pasti nggak mau rugi kan? Iya. Nah, saya yakin dengan pola kerja saya, dengan skill saya seharusnya bisa achieve dari 10 juta. Kalau saya berbisnis sendiri. Makanya lo nekat. Nah, makanya saya pikir ya nggak nekat juga, hitung juga ya waktu itu ada tabungan berapa Pak. Saya ngitung. Oke lah, bisnis itu, nah ini satu yang teman-teman mesti ingat ya. Nggak ada bisnis yang instan. Bisnis itu harus dibangun. Nah waktu itu saya prepare, bisnisnya harus dibangun. Nah saya tahu saya harus punya tabungan. Nah yang ini tolong jangan dicontoh ya, waktu itu memang agak nekat sih. Saya punya saving waktu itu cuma 3 bulan. Lu udah nikah belum? Udah. Oh udah. Udah Okay. nikah. Nah, tapi istri udah closing Pak di Brighton Pak. Oh. Jadi aman juga gitu ya, Iya. semi aman gitu ya. Iya. Dia terjun duluan kan ke Brighton. Saya bisa ngitung lah pendapatan dia berapa gitu ya. Lalu saya hitung juga kira-kira potensi saya berapa, saya ada saving 3 bulan. Ya, waktu itu CEO kita bilang kayaknya lu agak nekat deh gitu ya. Berarti ya harusnya lebih savingnya lebih gede. Dia bilang mestinya 6 bulan lah ya. Tapi saya pikir enggak lah, saya pasti bisa. Ya udah akhirnya saya putusin keluar sih Pak. Jadi pertimbangannya panjang tuh, Januari kepikiran, ya nego-nego sama perusahaan lama, April baru boleh keluar. Nah jadi biar bisa masuk join benar-benar fokus di bulan April sih. Begitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti lu generasi pertamanya Brighton yang di luar kantor sebelumnya kan? Iya Bener kan ya? benar. Benar. Berarti KTA lu, kartu tanda anggota lu berapa? 001. Ini sungkan ya. Ini kalau kita bawa name tag kayak Pak Bobby, name tag saya masih name tag pertama. Fotonya yang pertama juga lagi, jangan-jangan. Foto pertama. Jadi rambut masih tebel Pak. Oh gitu ya. Masih spiky. Oh, ini juga dulu kok. Spiky dulu spiky. Berarti kalau saya udah banyak duitnya kayak dia, begini juga kali ya. Amin. Ya. Berarti kalau lu mulai di situ, dari mulai di Brighton, ya langsung jualan nggak kok? Nah ini dia yang seperti saya bilang kan bisnis mesti dibangun Ya, tidak instan. Begini, kita boleh nggak sih compare sama orang lain? Kok dia bisa, saya nggak bisa? Menurut saya ya sah-sah saja. Tapi kita perlu ingat ya, setiap orang itu pasti punya prosesnya masing-masing ya. Jadi waktu istri saya bergabung gitu ya, dia bahkan di hari kedua belum training, karena Brighton kan ada trainingnya tuh. Waktu itu dulu masih 3 hari trainingnya. Dia sebelum training 3 hari itu di hari kedua udah closing. Waktu masuk Brighton atau di kantor sebelumnya? Waktu masuk di kantor lama ya, waktu masih brand lama ya. Patokan saya, istri saya aja 2 hari kok closing. Dan waktu itu di mana harga pasarannya Citraland masih 700-an, dia bisa closing saya ingat banget tuh di Royal Residence ya di Wiyung 2,2 M. Komisinya berapa ya? Ya oke. Jangan dihitungin ya. Nah saya mikir, istri saya bisa 2 hari. Nah ekspektasi saya sih juga 2 hari. Ternyata enggak. Jadi waktu saya jalanin di bulan pertama tuh saya mau closing cukup gede waktu itu. Karena
ya ini ya, Tuhan berkatin saya di Surabaya itu dengan koneksi. Jadi kebetulan kita punya teman-teman gereja, ya teman-teman sekolah kan juga pasti banyak di Surabaya. Nah, salah satu klien pertama saya itu teman gereja gitu. Nah, dia cukup berada, punya logistik ya. Dia mau beli gudang, awalnya satu gudang. Nah, akhirnya saya cari-cari, saya ketemu satu lahan gitu ya, masih rawa-rawa di Osowi-Langon ya, daerah Margomulyo terus ya, Gresik, ke arah Gresik. Itu dia 1,3 hektar luas. Wih, cakep bro. Nilai transaksinya waktu itu kalau jadi tuh 86 M. Wah, Nah, tapi saya jual ketir-ketir tuh, antara happy dan ketar-ketir. kenapa kok? Nah, karena kan gini, ini pengalaman pertama saya baru join 86 M. Ya, walaupun waktu di chemical kita transaksi juga sampai MM-an kan gitu, tapi bedanya kan ya barangnya nyata gitu loh, maksudnya ya ini gitu loh. Nah, ini kan saya belum paham legalitasnya. Nah, waktu itu saya bersyukur banget, saya kobrok dengan salah satu teman Brighton sih, dan beliau cukup senior. Beliau juga yang banyak ngajarin saya waktu itu. Dia bilang gini sama saya, kita checking dulu yuk sertifikatnya gitu ya. Kita checking sertifikatnya ke notaris, ternyata sertifikatnya palsu. Oh ya? Jadi sertifikatnya tuh asli tapi palsu, bener blankonya dari BPN, Oke. tapi di BPN nggak tercatat gitu. Wow, kok bisa? Nah itu dia. Main dong pemiliknya. Ya, saya pikir kalau di Margomulyo ya kayaknya ya cukup Daerah umum begitu. lah ya, daerah begitu ya. Tapi waktu itu ya kebetulan aja sih menurut saya. Apakah semua begitu? Ya enggak juga. Ya pas ini kebetulan dapat itu aja. Nah waktu itu Nggak saya jadi sebenarnya nggak jadi. Terus bayangan lu pasti udah ngitung kan 86 kali 2%. udah mikir tuh. Udah bro, bisa beli rumah dan segala macam. Saya udah mikir tuh waktu itu. Waktu itu mikirnya gini nih, puji Tuhan gitu ya. Karena waktu mau keluar dari kantor lama, waktu kerja ikut orang tuh si bos janjiin kalau lu nggak keluar gue ganti Innova baru deh. Dibilang gitu tuh. Kalau apa keluar? Kalau nggak jadi keluar dari kantor gue ganti Innova baru tuh. Wah gila, gitu. sampai segitu jadi berani. Iya, nah saya pikir wah dapet Innova nih, dapet Innova. Iya. Iya. Nah tiba-tiba nggak jadi, itu bulan pertama. Bulan kedua juga sama, udah deal gitu ya, gudang nggak jadi juga, vendornya batal jual. Padahal sudah gentleman agreement. Nah bulan ketiga, nah ini krusial nih, 3 bulan nih. Iya, setuju. Nah saya sampai nih buat teman-teman juga yang mau join ke property agent, 3 bulan nih waktu Iya, krusial. Betul. Nah juga buat teman-teman leader, perhatikan nih timnya, 3 bulan nih krusial banget. Betul. Nah di bulan ketiga saya closing dari 86, 13 M gitu ya. Sekarang cuma 750 juta. Tapi disyukuri. Nah closing 750 juta, belum juga Pak. Karena di 750 juta ini kita sudah signing MOU. Nah chaos terjadi nih Pak. Owner dan buyer. Jadi waktu itu di Surabaya PBB belum terbit yang baru. Oh lu di awal tahun. Nah sudah deal kan, waktu itu di bulan-bulan Juni, PBB-nya terbitnya tuh justru di bulan-bulan Juli. Saya juga nggak tahu kenapa lama tuh. Okay, Ya. okay. Nah singkat cerita, waktu PBB-nya terbit, NJOP-nya naik 2 kali. Oke, terus? Nah rumah yang saya jual itu ada 4 deret ya. Jadi ini hook, yang ini yang saya jual, ini 2. Ini 2 pemiliknya sama nih. Yang ini beda. Nah ini yang saya jual yang tengah nih. Yang ini bukannya sama nih 750 juga. Oh dia jual juga semua? Sama. Nah tiba-tiba karena yang udah deal 750, yang ini belum laku, sama ownernya kan berbeda nih ownernya. Harganya dinaikin jadi 1,3. Oke. Nah yang ini kan merasa jual kemurahan Pak. Oh. Gitu. Yang 2 itu dengan patokan NJOP-nya naik? Naik 2 kali lipat. Terus piye? Nah akhirnya batal. Batal lagi. Batal tuh di bulan ketiga. Semangat bro. Nah batal di bulan ketiga itu. Nah ini juga ya akhirnya saya juga terima somasi Pak. Karena si buyer merasa somasi, bayarnya sampai keluar somasi Pak. Karena si vendor ini nggak mau bayar denda. Nah dia cari-cari alasan supaya buyer tuh batal intinya. KPR-nya kelamaan lah, padahal udah sesuai prosedur tuh. KPR kan memang nunggu sebulan. Iya betul. Iya kan? KPR-nya kelamaan lah, ininya keinian lah, ininya itulah. Intinya dia nggak mau bayar denda lah. Nah karena saya punya buyer ini juga ya cukup punya gitu ya, dia keluarin somasi tuh pakai pengacara. Waduh, lu orang baru. Nah itu dia.
Tapi akhirnya ya kita bisa lewat lah, tentu dengan support dari founder kita Pak Bambang ya. Udah nggak apa-apa, tenang aja ya. Dalam hati saya, ya lu tenang, gua nggak tenang. Tapi saya bersyukur lah ya, dia tenangin saya, diajak saya berdoa juga gitu ya. Tapi end up-nya tetap cancel. End up-nya tetap cancel, and then vendor mau bayar dendanya. Nah itu puji Tuhan di situ. Oh, hanya mengalah di situ. Tapi tuh biasa saja, saya waktu itu mulai berpikir Pak, kayaknya. Inikah jalan hidupku? Nah, kayaknya salah pakai sepatu nih gitu ya. Nah di satu sisi bos saya yang lama tuh teleponin terus tuh. Oh, godaan. Ini kayaknya ada yang perlu berangkat ke Cina deh, tapi siapa ya gitu. Dia bilang gitu. Oh kan udah ada orang baru ya kok gitu. Nah akhirnya terus lo bilang, dia bilang Innova baru udah ada Innova baru. Enggak sih, enggak. Cuma dia tanya nih, ini gimana ya Jawa Tengah nggak ada yang handle loh, ini nggak ada yang handle. Nah, tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Nah ini pentingnya ya. Jadi ini kita bukan khotbah ya, tapi apapun agamanya ya saya percaya kalau Anda berbisnis, bekerja, Anda juga harus mengandalkan Tuhan ya. Jadi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan waktu saya mau pindah, saya mau keluar, saya mau bisnis sendiri di Brighton. I already prayed gitu ya. Saya udah berdoa dan Tuhan kasih saya damai sejahtera nih. Harusnya ini jalan saya gitu. Waktu saya berdoa sama Tuhan nih, ini semi rada kurang ajar nih sebenarnya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, rumah ini nih ya udah pernah deal sama saya sampai disomasi saya bilang. Oke. Dan ini pengalaman pertama nggak enak banget saya bilang. Jadi kalau memang jalan saya di properti, Tuhan boleh dong rumah ini kejual lewat saya gitu ya. Nah saya berdoa tuh, saya tumpangin tangan gitu ya. Rumah yang cancel tuh. Nah besok paginya nggak butuh waktu lama tuh buat Tuhan jawab ya. Jadi besok paginya saya biasa bangun pagi ya. Nah ini juga pesan buat teman-teman ya. Karena biasa bangun pagi atau lagi stres mending. Enggak. Karena kita dulu ya kalau kita masih profesional tuh kan ada ceklo tuh. Lu telat ceklo kan gak dapet uang makan kan gitu. Nah, jadi kita kebiasa bangun pagi. Nah ini buat teman-teman profesional yang mau beralih ke self-employee atau entrepreneur, pola kerjanya jangan ditinggalin. Ya, jangan tinggalin karena itu akan sangat membantu. Nah saya bangun pagi, ada satu klien tuh telepon, saya ingat banget namanya Bu Alina. Dia telepon 6:30. 6:30 pagi? 6:30 pagi. Halo Pak Irvin, iya saya mau lihat rumah ini masih available nggak? Nah saya tanya tuh, oh ya ibu di mana posisi di depan rumahnya? Bisa nggak dia tanya gitu? Oh depan rumahnya udah langsung? Di depan rumahnya dia, ada banner saya kan? Iya. Saya langsung, siap, bisa komandan gitu ya. Langsung ya, nggak pakai mandi Pak. Bu Irvin, kalau Bu siapa tadi Bu? Bu Alin. Nah, pengakuan dosa dia. Kalau agak tercium ya. Nggak apa-apa, Bu Alinnya sekarang di Brighton Citraland Pak. Oh, jadi agent ya. Jadi agent ya. Nah jadi singkat cerita, saya langsung Pak ke rumah itu. Nah ke rumah itu saya tunjukin dia 4 rumah. Nah ini agent ya, agent harus siap. Walaupun dia tanya 1 rumah, saya tuh langsung siapin 4 rumah Pak, alternatif. Kenapa? Saya gali kebutuhannya, saya tahu anggarannya dia berapa, dia butuh kamar tidur berapa, pembayarannya apa. Nah ini saya cariin langsung. Kenapa bisa cepet 4 tahu? Karena saya rajin ke kantor. Itu juga kuncinya. Nah saya rajin ke kantor, saya rajin tuker informasi sama teman-teman Brighton. Gitu, lu punya listing di mana? Lu punya listing di mana? Nah saya catetin tuh, saya punya buku listing. Jadi saya langsung siapin 4, walaupun yang 2 nggak bisa dilihat dalamnya, gitu ya. Tapi 2 bisa dilihat dalamnya. Betul. Nah singkat cerita dia lihat, setelah survei saya tanya, Bu gimana dari 4 rumah yang kita lihat, apakah ada yang sesuai dengan kebutuhan ibu? Saya tanya, dia bilang ada 1. Tapi saya masih mau ajak mertua saya buat datang. Bisa nggak Pak kalau nanti lunch jam makan siang? Siap komandan lagi dong. Namanya agent baru, masih nganggur, belum pernah closing, siap komandan. Siap komandan gitu. Ya, saya siap, bisa bilang oh siap Bu gitu ya. Nah ini Pak titik baliknya kenapa saya yakin langkah saya di properti Pak. Oh itu closing? Closing Pak rumah itu. Oh berarti dia tuh malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan dong? Nah malaikat tak bersayapnya tuh mertuanya Pak ternyata Pak. Jadi waktu dateng, saya lihat ada 1 Innova hitam tuh, kayaknya kok saya kenal ya. Oh ya? Ini kok Innova kayaknya saya kenal ya. Terus dia turun Pak. Ternyata klien saya itu mertuanya
Itu salah satu direkturnya Pak Kerin, Pak. Oh. Pak Kris gitu. Nah, Pak Kris nanya sama saya, kamu kok di sini? Gitu. Loh, saya sudah keluar, Pak, dari perusahaan saya karena saya suppliernya dulu. Iya. Saya sudah keluar, Pak. Ini kok jadi sebut-sebut merek ya? Saya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, saya udah keluar, saya bilang gitu. Salah satu pabrik kertas lah ya, pabrik Iya. tisu ya. Saya udah keluar, saya bilang gitu. Nah, dia bilang, kok saya nggak terima notifikasimu ya? Saya masih email kamu loh, saya minta penawaran ini loh, CMC dan lain-lain gitu. Saya udah keluar, Pak. Anyway, akhirnya dia bilang, oh ya udah deh kalau gitu. Dia nanya tuh sama menantunya, yang mana, Lin? Yang ini, Pak, gitu. Oh, kamu suka? Suka. Buka berapa, Vin? 135. Bukanya 135. Oh, udah nggak itu, oke. Udah nggak 750 lagi, 135 bukanya. Yaudah deh gini, susu ya kalau di Surabaya manggilnya susu ya asu ya. Gini susu nggak lama-lama deh. 1,3 kalau dikasih saya ambil. Deket banget nawarnya. Nah, deket banget tuh. Ya singkat cerita puji Tuhan di situ saya closing tuh. Benar-benar mereka tak bersayapnya ya. Iya, jadi saya sayang banget tuh sama Pak Kris. Say thank you ya. Kalau thank you ya, Pak. Kalau nggak ada Pak Kris, kayaknya dia kayaknya sepatunya emang lain. Iya, kayaknya tapi lu balik badan lagi kali ya. Mungkin sama ya, Kris sama Jesus Christ ya sama kali ya. Nah tapi ya puji Tuhan lah, itu saya closing. Nah saya waktu itu saya belajar banget bahwa ya memang bisnis perlu proses ya, nggak bisa instan ya. Nah habis dari 3 bulan lu lumayan lancar lagi kan? Nah lumayan lancar. Sebenarnya kuncinya gini, kuncinya kita jadi property agent tuh di closing pertama sih, Pak. Ya, setuju. Closing pertama, you know how to do it, and then ya just jaga momentumnya aja. Patternnya diikutin, jagain momentumnya, gitu. Ya. Nah, kok lu kan udah mulai jadi agent nih, udah ngerasain susahnya jadi agent, terus belakangan lu masuk ke manajemen dong, ke manajemen. Tahun kapan lu kok? Sebenarnya sih masuk ke manajemen Brighton itu mulai 2018 ya, 17-an, 2017 tengah-tengah. Agent lumayan lama ya, 6 tahunan ya. Nah, 5 tahun ya. Udah dapat berapa anak? Gitu. Melahirkan anak kan waktu selama 5 tahun itu kan kok? Iya. Oke, itu ya cikining aja kok. Jadi 2017 tengah ya masuk ke manajemen, tapi sambil masih agent ya, masih waktu itu dipercaya juga sama Brighton as principal. Oh, sempat pegang principal juga. Tapi masih Surabaya kan? Enggak, saya pindah ke Jakarta. Jadi gini, ceritanya Brighton ini mulai mengembangkan ke Jabodetabek itu starting dari Tangerang, Pak. Nah, saya diekspor sama Pak Bambang CEO kita ke Tangerang tuh. Entah karena dia bosen sama saya atau apa saya diekspor ke Tangerang, enggak ya. Intinya diajak lah, dibilang mau nggak lu kolaborasi deh di Tangerang ini ya. Satu yang saya suka dari Pak Bambang, kenapa saya mau ya, supportnya dia tuh luar biasa sih ke saya ya. Jadi knowledge-nya dia, wejangannya dia. Nah itu jujur saya dapat banyak dari dia juga. Nah 2012 kita opening Karawaci itu di bulan Oktober 2012. Oh. Jadi saya tuh di Surabaya nggak lama sebenarnya. Abis saya closing pertama itu dibuang jauh-jauh. Langsung dibuang jauh-jauh tuh. Nah katanya lu udah siap. Tapi saya bersyukur sih 3 bulan pertama itu saya batal. Saya bersyukurnya gini. Karena dari batal itu saya belajar banyak. Jadi saya merasa 3 bulan itu Tuhan kasih percepatan tuh untuk saya belajar tentang legalitas properti. Iya, betul. Sertifikat asli gimana, kamu disomasi gimana, rasanya gimana? Iya, nggak bisa makannya gimana, nggak bisa ya, di situ semua sih. Nah 2012 Brighton kembangin di Tangerang gitu ya, di Karawaci sih tepatnya. Nah saya di situ sampai 2019 kita sampai 2020 kita masih di Karawaci. Nah saya mulai masuk ke manajemen tuh 2017 tengah sih sebenarnya. Jadi secara nggak langsung karena awalnya tuh kan 2012 ada di Karawaci, 2013 ada di Gading Serpong. Nah saya bilang sama founder kita gini, oke lah ini kan nggak ada yang bantu juga, saya bantuin deh. Saya intinya begini, saya kalau kerja kita jangan lihat uangnya dulu. Iya. Ya yang penting apa yang bisa kamu lakukan ya kamu lakukan. Iya.
Jadi sebenarnya sih sebelum saya masuk ke manajemen saya juga udah bantu-bantu yang cabang-cabang lain. Oh. Ya just as karena saya satu ya hubungan pertemanan ya, kedua saya pikir kalau saya bisa ya kenapa enggak gitu sih sebenarnya awalnya. Ketika jualannya udah banyak, jadi punya cerita yang bisa di-sharing. Ya kan kok? Amin. Iya iya. Kok lo kan udah masuk manajemen nih, Iya. berarti kan lo tahu lebih dalam lagi tentang Brighton. Iya, Menurut iya, lo iya. apa sih bedanya Brighton dengan brand-brand lain? Kan sekarang berjamur banget. Nah, jadi gini ya, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Sebenarnya gini, semua brand itu pasti punya nilai plusnya ya. Dan saya yakin juga semua brand pasti punya nilai minusnya ya. Nah, tapi kalau di Brighton begini, apa sih yang membuat saya tetap ada di Brighton setelah sekian lama gitu ya? Let's say not mention pertemanan ya atau friendship ya, karena kita bisnis juga pasti ada hitungannya kan gitu ya. Iya. Nah, saya sebagai seorang pebisnis tuh saya melihat Brighton tuh punya keunggulan begini nih. Brighton ini punya support system yang apa ya? Yang saya itu ya maaf saya nggak menjelekan brand lain juga, tapi ada satu yang saya nggak bisa dapatkan dari brand lain gitu ya. Salah satunya sekarang yang sangat saya banggakan gitu ya, bukan karena seorang Brighton ya, itu support di IT-nya. Jadi infrastruktur IT-nya Brighton ini benar-benar kuat. Nah, ini teruji pada saat tahun 2020 kemarin, to be honest. Jadi apakah kita sempat panik di awal pandemik? Iya, Ya, gitu semua ya. agent Semua panik. Tapi praise God ya, puji Tuhan ya, 2020 itu ternyata waktu Tuhan siapin kita infrastruktur itu, pertama kan dari 2017 tuh kita udah mulai beralih ke web. Jadi dulu kalau 2012 ngisi listing masih nulis kertas, Iya. fotokopian ngasih admin tuh. Iya. Nah, per tahun 2017 itu kita udah mulai pakai web. Jadi buka di Chrome, waktu itu belum Chrome ya, 2017 masih udah Chrome, pakai Chrome. Belum BlackBerry, udah nggak BlackBerry, Pak. BlackBerry udah tua. Kebayang umurnya teman-teman, generasi Z panggil dia Om kalau ketemu, jangan Koko. Kesenengan ya. Jadi kita mulai masukin web gitu ya. Nah, sekarang kita ada apps, Pak. Ya, Nah, web ini berkembang sampai apps. Nah, saya apps tuh 2022. 2020 sebelumnya. apps itu bahkan 2019 awal, Pak. Oh, lo benar-benar udah prepare. 2019 awal, web itu cuma 1 tahun, Pak. Web itu cuma 1 tahun. 2018 kita udah pakai apps. Tapi appsnya waktu itu masih cupu. Ya, tapi saya udah pikir, wih ini gila banget nih. Kok bisa kerja di mana aja waktu itu. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu sekarang nih ya. Nah, saya menemukan bahwa apps kita ini benar-benar office at my hands. Ya. Gitu ya. Jadi kemanapun saya bisa kerja. Ya. Saya bisa input listing, saya bisa share my listing dari apps ini. Even saya bisa menganalisa, kalau leader ya, saya bisa menganalisa kinerja tim saya dari apps saya. Nah, itu salah satu yang saya suka gitu loh. Nah, saya juga berpikir gini, dan di Brighton ini kita juga menggunakan SEO, Pak. Nah, konsepnya Brighton tuh begini loh. Brighton ini sebagai partnernya tim, ya ini yang membuat saya suka ya dengan Brighton. Brighton ini sebagai partnernya marketing, sebagai partnernya pebisnis. Brighton ini harus bisa mendatangkan istilahnya makanan buat orang-orang yang udah bergabung di dalamnya, dan itu yang benar-benar kita pikirin. Itu yang benar-benar dipikirin oleh founder kita, Pak Bambang. Jadi even dia itu supportnya sampai nggak ragu buat pakai SEO ya, dan itu di luar dari web berbayar lainnya. Iya. Jadi kalau kita sekarang search di Google ya, rumah dijual misalnya Bandung gitu ya, kita akan keluar gitu. Nah, ini kan mendatangkan benefit buat Agent-agentnya. buat agent-agentnya. Juga kita mikirin gimana caranya sih project-project primary ini kita bisa ambil, dan ini bisa memberikan benefit buat marketing kita. Ya dengan sistem sendiri di dalamnya. Yang ini saya nggak bisa buka, Pak. Ya. Kalau mau nanti ngobrol lebih detail. Nah, jadi ada istilahnya Pak ya, bahasa Jermannya ada Kang Taunya gitu loh, Pak. Gimana Brighton ini bisa memberikan makanan buat marketingnya, termasuk di dalamnya kita juga ada training sih, Pak. Training kita cukup komprehensif. Nah, di mana yang saya sebagai pebisnis nih berpikir begini juga,
di luar sana, saya nggak tahu di Bandung ya, tapi di trade area saya, even Jakarta juga, itu ada beberapa property agent yang bisa pembagian tuh sampai 10-90. Ya. Gitu. Iya, di trade area lu kok. Gua Ya. tahu. Dan saya pikir gini, Survive. saya yakin lah ya, semua orang pasti pernah tertarik lah ya. Even though saya juga pernah berpikir, wah gila 10-90 ya. Kalau gua closing segini aja 90% punya gua gitu ya. Nah tapi saya seorang pebisnis nih, inget ya. Jadi selain friendship saya dengan founder gitu ya, saya juga pebisnis, saya juga ngitung. Oke bener, kamu bisa kasih saya 90%. Tapi sejauh apa kamu bisa kamu kasih saya? Apakah cuma uang itu? Atau kamu bisa kasih bisnisnya ke saya? Ya. Karena yang saya perlukan adalah bisnisnya, bukan uangnya. Ya. Kenapa? Kalau uangnya, oke hari ini saya dapat nih 90%. Nah pertanyaannya, besoknya lagi. Nah itu gimana? Yeah. Gitu ya. Nah saya juga menganalisa, mereka nggak bisa memberikan itu Pak. Mereka nggak bisa mendatangkan itu. Karena habis. Karena 10% Iya, Pak. habis, nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana kamu bisa hidup gitu? Iya. Nah, apa yang bisa kamu berikan supportnya? Nah, saya ngitung 10-90 bener, tapi peluang closing saya di sana mungkin nggak sebesar di Brighton. Iya. Gitu. Betul. Nah, saya juga berpikir di Brighton juga saya bisa mengembangkan bisnis saya sendiri, as if saya buka kantor, tapi saya nggak keluar modal. Nah, ini Pak yang saya, ini saya nggak bisa temuin di tempat lain nih Pak, gitu. Nah jadi ketika saya mulai dari property advisor, saya punya kesempatan untuk. Oh, nama lu property advisor? Pada saat awal bergabung Pak. Iya, nama. Oh iya, title-nya property advisor. Sama gitu banget ya. sama kita, bro. Berarti Sama ya. kita property advisor. Belakangan gua tahu lu nyebutnya Brightoner ya. Brightoners. Gua Beyonders. Oh. Iya. Nama kita property advisor Iya. juga. Kayaknya nggak cuma muka kita nih mirip ya. Postur kita bunder-bunder yang mirip enggak kan ya. Oke. Nah, jadi tapi kita percaya nih pasti ada benang merah yang suatu saat kita bisa kerjasama kolaborasi project ya, Bro. Amin. Nah, jadi gini nih. Ada tahapan-tahapan di mana tuh nanti saya bisa buka kantor sendiri gitu ya. Tapi saya tuh nggak perlu keluar modal, saya nggak perlu mikirin adminnya, ya. Saya nggak perlu mikirin kalau admin kalau nggak masuk saya mesti gimana ya, gitu ya. Saya nggak perlu mikirin operasional cost-nya, maintenance building-nya. Tapi saya tuh bisa building tim, ya kantornya tuh Brighton yang siapin, saya building timnya dan di situ saya dapat profit sharing. Iya. Yang double digit juga gitu loh. Nah itu yang membuat saya, nah ini kan yang kita offering tuh bisnis, bukan cuma just okay, you sell 90% you got gitu ya. Tapi sampai kapan? Saya sebut umur. Nah, anggaplah saya sekarang 30 gitu ya, bohong-bohong dikit nggak apa-apa ya. Nah, let's say sekarang saya 42 gitu ya. Saya mikir, oke, saya bisa jualan. Mungkin sampai umur 55 saya bisa jualan. Kalau Tuhan kasih umur panjang ya 60 saya bisa jualan, tapi saya yakin kompetisi sudah beda. Kompetisi sudah beda, kondisi fisik saya juga udah nggak sama gitu ya. Dan klien udah nggak suka lu kok, ketuaan. Ketuaan, bener. Secara experience mungkin saya menang. Iya. Gitu, tapi akan banyak anak-anak muda yang lebih cepat dari saya, gitu ya. Anak-anak muda yang lebih high tech gitu ya. Nah, saya berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan bisnis di masa depannya. Nah, Brighton menyediakan itu. Brighton memberikan kita peluang untuk saya menjadi seorang leader di mana saya bisa create business, leading these young people gitu ya, with my experience and tentu juga dari their new idea gitu ya. Kita collab. Nah, ini Brighton sediakan platform ini gitu loh. Jadi bisnis ini bisa saya bawa tuh sampai even amit-amit ya, kalau misalnya Tuhan izinkan saya meninggal di usia 150 tahun gitu ya, tentu dalam kondisi sehat ya, bukan sakit ya. Nah, Brighton juga memberikan kesempatan bahwa bisnis saya ini bisa saya wariskan ke anak saya. Oh, oke. Ya, memang ada terms and condition ya. Jadi anaknya harus memang mau bergabung di Brighton dulu selama berapa tahun, belajar dulu dan dia mau running the business, and then bisnis yang saya sudah kembangin saya bisa kasih ke dia. Nah, itu yang saya pikir, wah, itu yang kata lain nggak ada. Jangka panjang. Bandung udah berapa bro yang digituin sama lo? Kenapa? Bandung udah mulai begitu kan? Bandung udah mulai, Bandung.
Ya Bandung kita ada 2 leader ya. Saya harapkan nih satu lagi nih next nih harusnya Pak Bobi ya. Nah harapan saya begini ya teman-teman yang bergabung di Brighton ini sevisi dengan visinya founder kita. Please stop, jangan cuma jadi agent gitu ya. Kita cuma ngitungin cuannya orang. Ya memang kita dapat komisi ya, tapi you start to think lah. Kita harus punya bisnis kita sendiri. Ya tujuan akhir kita apa sih? Ya pada saat semua member kita ini nanti pasti kan berumur. Ya kita punya investasi lah ya. Agree kok. Kita punya investasi yang kita tuh nanti juga nggak ngerepotin anak-anak kita. Yeah. Nah karena visi kita ke sana sih Pak. Jadi buat teman-teman, yuk jangan cuma jadi agent, tapi kamu harus mulai berpikir gimana ngembangin bisnis ini jangka panjang sehingga nanti kamu pada saat pensiun ya kamu punya income dan kamu nggak merepotkan anak, bahkan mungkin puji Tuhan kalau Tuhan izinkan bisa mewariskan sesuatu. Iya. Tapi modal bisnis gini kan kantor-kantor lain kayaknya nggak sampai begini kan kok. Jarang. Setahu saya belum ya, setahu saya ya. Makanya beberapa kantor yang saya kepoin kan salah satunya kantor lu kok. Gitu ya. Iya. Tapi saya nggak tahu ternyata sama juga ya, property advisor, Brightoner, saya baru tahu. Ya. Kalau sebutannya itu sih ya sama ya. Semoga hoki saya sama seperti dia. Jualannya banyak. Amin. Ya, oke, teman-teman. Kok what's next Brighton untuk di Bandung? Apa yang lo mau kerjain untuk secara Brighton di Bandung? Apa yang lo mau kerjain? Nah jadi begini sebenarnya Brighton di Bandung ini cukup menarik ya. Brighton Bandung ini sebenarnya produk dari pandemik ya. Kita tuh biasa saja ngomongnya. Oh ya, masuknya di pandemik ya? Kita Brighton Bandung itu di 2021 ya Pak Bobi ya, bener ya? Ya 2021. Jadi begini, seperti yang saya cerita tadi, waktu terjadi pandemik itu kita panik yes gitu ya. Tapi setelah, nah ini what to do when you don't know what to do gitu ya. Yang pertama pasti berdoa sama Tuhan ya. Yang kedua kita semua ya, kita punya filosofi 5 roti 2 ikan gitu ya. In hand, apa yang di tangan? Kamu pegang aja apa yang di tangan dan kamu jalanin aja terus gitu ya. Jadi waktu itu kita di manajemen sepakat ya, waktu itu kita meeting sampai malam-malam tuh ya. Kita bilang gini, ya udahlah, jalan aja. Mau kemana arahnya kita nggak tahu. Nggak usah pusing, kita nggak makan apa gitu ya. Ya emang ada tabungan sih. Ya nggak juga, nggak gitu. Tapi maksudnya nggak usah pusing, kita nggak makan apa. Waktu itu yang kita pikirin cuma gini nih. Ini saya sukanya juga dari Brighton. Pak Bambang tuh keluaran statement begini nih, founder kita ngomongin, kita tidak mau mem-PHK 1 orang pun. Nah akhirnya kita sepakat, ya udah, apapun yang terjadi kita jalan deh, karena kita punya tanggung jawab ya. Waktu itu ada 3.000 agent di bawah kita. Wow. Kita ada berapa ratus admin gitu ya. Nah kalau sampai kita kolaps, ini kan berarti mereka kehilangan pegangan juga. Ya puji Tuhan waktu itu akhirnya kita tetap berjalan dengan infrastruktur online kita, training kita langsung bikin online saat itu juga. Jadi cuma butuh waktu, paniknya itu paling 2 hari kali. Oh iya. Besoknya kita langsung belajar Zoom. Kebetulan kita punya salah satu teman di saya nggak sebut brand sungkan, tadi sebut brand terus. Dipikir promosi. Kita punya salah satu teman tuh yang di satu perusahaan otomotif yang depannya A gitu ya. Gitu ya. Belakangnya A lagi. Belakangnya A lagi gitu ya. Oh iya. Nah, dia cerita gini, kenapa sih lu orang nggak pakai Zoom? Oh, pada masa itu lu pada gaptek semua ya, udah ketuaan nih. Nah, udah punya apps tapi belum pakai Zoom, Pak. Jadi di hari kedua itu langsung kita belajar Zoom. Iya. Belajar Zoom, tetep gitu ya. Dan inget banget minggu depannya, nggak sampai minggu depan, berapa hari kemudian kita langsung bikin training Bright online. Wow. Jadi training kita yang biasanya onsite 3 hari, kita tahu kalau online itu kan nggak bisa, concentration span orang itu kan nggak panjang gitu ya. Dan chemistry nggak dapet. Nah jadi kita breakdown dari 3 hari jadi 4 hari deh. Oh dimundurin. Materinya kita kurangin gitu ya, nggak yang berat-berat kita nggak terlalu masukin. Harapannya nanti akan ada kelas-kelas tambahan yang puji Tuhan sekarang udah ada kelas-kelas tambahan juga. Nah kita jalan tuh di situ. Nah di masa itu pula hashtag mimpi menjadi nyata. Mimpi jadi nyata tuh sebenarnya dari tahun 2016
2018. Oh, sebelum itu. Sebelum itu. Kenapa? Karena ya kita lihat dari bisnis properti ini, ya maaf ya, saya juga bukan dari orang punya, tapi puji Tuhan, Tuhan bisa percayakan beberapa aset gitu ya dari bisnis ini. Nah, lahirnya Brighton Bandung itu karena kita lihat training tuh bisa berjalan online. Segala sesuatu tuh bisa berjalan online, dan ya itu tadi Brighton Apps kita itu office at my hand, so dimanapun. Berarti yang Bandung tuh benar-benar sesudah Juni 2021 dong munculnya? Iya, 2021. Jadi konsep kita waktu itu mimpi tanpa batas. Setelah mimpi jadi nyata, Bringing Dreams Beyond, kita punya tag sebut juga. namanya? Enggak. Enggak ada namanya. Ya. Itu tolong dipromoin yang lebih kenceng tadi. Oh gitu. Yang mana? Itu wajib, nggak ada yang bercanda. Nah, jadi kita punya konsep kedua, hashtag kita limitless dreams. Jadi so after you make your dreams come true, kan nggak stop sampai di sini, ya. What's next? Ya, jadi kita bikin hashtag limitless dream gitu ya, dimana teman-teman ini bisa mengembangkan bisnis di kota-kota dimana kita buka kantor. Jadi sekarang kita kalau mau ngembangin bisnis di Brighton itu nggak terbatas. Misalnya saya Brighton Surabaya atau saya Brighton Jakarta. Oh, saya punya tim cuma di Jakarta, enggak. Ya, you can also build your dream di luar kota gitu loh. Jadi di Bandung even kamu bisa punya tim. Menarik. Ya, di Solo kamu bisa punya tim, di Medan kamu bisa punya tim. Ya, jadi seperti Pak Bobby ini sebenarnya Brighton Circle ya Pak Bobby ya. Nah, jadi di dalam satu unit, dalam satu kantor tuh kita ada beberapa unit bisnis Pak. Begitu. Nah, ini leadernya bisa dari Surabaya, dari mana. Nah, ini jadi kita mau create endless possibilities lah. Kamu bisa ngembangin tim di Brighton nasional. Yeah. Even Irvin-nya tuh ada di sini, tapi kamu bisa punya tim di mana-mana. Ya tentu tanggung jawab sebagai seorang pebisnis kan adalah memaintain timnya. Iya, betul, Nah, betul. selain kita support dengan training sistemnya yang nanti ya kita juga disupport sama Cimedi, ya tapi kita juga expect as a leader, as a businessman, you also maintain your Ya, team, itu gitu. kan part of jobnya leader. Ya, ya. Nah, jadi itu sih Pak cikal bakalnya lahirnya Brighton Bandung. Ya, puji Tuhan nggak cuma di Bandung. Sekarang kita ada di lebih dari 20 kota, Pak. Udah 20 kota? Lebih dari 20 kota. Total? Total ya 20 kota ya. Cabang kira-kira ada 35 ya kalau nggak salah ya. 35. Iya, susah ngingetnya soalnya tambah satu terus. Iya. Amin. Iya, luar biasa. Ya, coming soon Alam Sutra sih, Pak. Rambut Hah? nanti makin tipis. Oh enggak ada Cimedi sekarang. Oh, coming soon Alam Sutra kok. Alam Sutra Jumat ini ya, Ci ya. Wow. Alam Sutra opening. Jumat ini kita opening ya. Wow, konkret ya kok. Thank you ya. Oke. Semua karena Tuhan sih. Ya, saya mau undang Pak Handi sih, tapi kayaknya jauh ya, Pak. Nggak apa-apa, nanti kita Zoom meeting aja gitu ya. Ya harus Video berguru call. nih teman-teman. Iya. Nah teman-teman, rasanya kalau Ko Irvin dari praktisi dia masuk ke manajemen, terus visinya juga menarik. Kayaknya kalau ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa dong ya. Atau Iya, kalau iya. nggak minimal ke tim yang di Bandung ya. Ya, boleh. Nanti mungkin tim di Bandungnya Ko Bobby ya. Nanti mungkin teman-teman bisa hubungi Ko Bobby, ada nomor telepon di bawah ini, bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang Brighton yang mungkin banyak rahasia yang diungkap di sini. Ya, bisa ngobrol lebih lanjut dan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya. Salam kolaborasi. Oke, thank you. Ya, thank you Pak Thank you, Handi Ko. buat undangannya. Thank you.